Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Sebelum mengetahui lebih dalam, kita akan membahas tentang pengertian elemen. Kata elemen berasal dari kata Latin elementum yang berarti bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu. Perkembangan kata ini di bahasa Latin sangat dipengaruhi oleh kata bahasa Yunani, stoicheion. Akar kata persisnya yang tak dikenal. Komponen-komponen kurikulum yaitu yang pertama yaitu isi atau bahan, yang kedua strategi pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Yang pertama kita akan membahas tentang elemen kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Perubahan kebijakan 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pada standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, standar proses, dan standar penilaian. Adapun jenis perubahannya, perubahan utama kurikulum 2013 berwujud pada yang pertama kompetensi lulusan, kemudian materi, proses, dan penilaian. Proses perubahan pada kompetensi lulusan adalah konstruksi holistik, didukung oleh semua materi atau mapel, terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua, perubahan pada materi pembelajaran dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Kemudian mengakomodasikan konten lokal, nasional, dan internasional antara lain TIMMS, PISA, PIRLS. Perubahan yang ketiga ada perubahan pada proses pembelajaran mencakup berorientasi pada karakteristik kompetensi yang mencakup yang pertama sikap, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Yang kedua keterampilan, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta. Yang ketiga pengetahuan, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan B menggunakan pendekatan saintifik. Karakteristik kompetensi sesuai jenjang. Untuk SD tematik terpadu, untuk SMP tematik terpadu, untuk IPA dan IPS, serta mapel untuk SMA tematik dan mapel. Nah, untuk yang ketiga mengutamakan discovery learning dan project based learning. Perubahan yang keempat yaitu perubahan pada penilaian mencakup A. Berbasis tes dan notes atau portofolio, menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment. Rapor memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan kecukupan. Yang kedua ada perubahan pada kompetensi. Kurikulum 2013 dalam rekonstruksi kompetensi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, kompetensi sikap mencakup sikap spiritual KI 1 dan sikap sosial KI 2. Sikap spiritual KI 1 untuk mencapai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sikap sosial KI 2 untuk mencapai insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab. Yang B, kompetensi pengetahuan KI 3 untuk mencapai insan yang berilmu. Selanjutnya, kompetensi keterampilan KI 4 untuk mencapai insan yang cukup, yang cakap, dan kreatif. Selanjutnya, elemen kurikulum darurat. Dasar peluncuran kurikulum darurat, yaitu kurikulum darurat dianggap mampu membantu praktik pembelajaran karena fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan alokasi waktu yang cukup di masa pandemi. Perubahan kurikulum darurat. Penyederhanaan kurikulum ini akan membuat beban belajar mengajar antara guru dan siswa dapat berkurang dan lebih fokus pada pembelajaran serta penilaian yang bermakna dan esensial. Hasil dari penyederhanaan kurikulum adalah jabaran kompetensi yang lebih sederhana, berorientasi pada kompetensi prasyarat yang penting untuk berkelanjutan belajar dan kompetensi inti. Ada 2 kegiatan dalam penyederhanaan kurikulum sekolah dasar dalam kondisi khusus, yaitu kegiatan kelas awal dan kegiatan kelas tinggi.
Penyederhanaan kurikulum yaitu yang pertama latar belakang, mencakup pembelajaran tidak normal, pelaksanaan tidak normal, dan yang kedua proses analisis dan pemetaan KI dan KD, menyederhanakan KI KD. Tujuan untuk meningkatkan pemahaman, menyusun dokumen, menyusun perangkat pembelajaran. Yang terakhir hasil, yaitu dokumen, kemudian perangkat pembelajaran. Yang terakhir yaitu elemen kurikulum paradigma baru. Fase dan struktur kurikulum paradigma baru tahun 2022 dalam kurikulum paradigma baru, hal yang membedakan dan perlu diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, fase sekolah, jumlah jam pelajaran, asesmen kolaboratif, pendekatan pembelajaran, adanya mata pelajaran TIK di SMP, mata pembelajaran IPAS, tidak ada program pemitaan di SMA. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Baiklah, itulah tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.